Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna wa ahlana wa zurriyyatina bil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbila. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka. Shadaqallahul azim. Surat Al-A'la ayat yang ke-14. Terjemahannya pertama, Departemen Agama, dulu disebut dengan Depak. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri, yakni dengan iman. Menurut Buya Hamka, terjemahan Buya Hamka, sungguh beroleh kemenanganlah siapa yang mensucikan. Mahmud Yunus menerjemahkan, sesungguhnya menanglah orang-orang yang suci, yaitu hatinya. Al-Quran surat Al-A'la ayat yang ke-14. Bapak Ibu, kita akan bicara tentang penghuni surga. Ayat sebelumnya, alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Ya, orang yang masuk ke dalam api yang besar. Api yang besar itu neraka. Di dalam api yang besar itu tidak ada hidup, tidak ada kematian. Ya, siapa orangnya? Orang yang sombong, orang yang menolak ajaran Islam, orang yang tidak mau beramal soleh, orang yang tidak percaya dengan akhirat. Nah, sekarang Allah ingin menggambarkan kepada kita tentang orang yang taat, ya, orang yang tazakka wa zakara asma rabbih fasalla. Nah, nanti ada 3 itu. Pertama, kata qad, sungguh. Nah, kalau bahasa kitanya itu meyakinkan kita bahwa kenikmatan di akhirat itu ada. Nanti akan diperdalam dengan wal akhiratu khairu wa abqa. Tapi yang jelas kata qad itu benar-benar sungguh. Aflaha, nah, kalau terjemahan tadi, kalau Depak beruntung, kalau Buya Hamka menang, kalau Mahmud Yunus juga mengatakan menang. Kalau di akhirat, siapa kira-kira orang yang menang? Orang yang masuk surga apa masuk neraka? Hah? Ya kan? Tempat kan nanti di akhirat 2 saja, ya kan? Surga 1, neraka. Jadi kalau sebelumnya bicara tentang alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya, berarti sekarang lagi bicara tentang aflaha, itu adalah surga. Nah, cerita tentang surga. Jadi kalau kita mendengar azan setiap hari, ada kalimat apa yang menggunakan falaha,
hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Sebenarnya apa isinya itu? Ayo masuk surga. 3 kali itu, 3 kali setiap waktu. Di waktu iqamat, ya kan? Hayya 'alal falah. Jadi kalau kita dalami sedikit perimbangannya, pertama bicara tentang api yang besar, tidak ada kehidupan, tidak ada kematian. Sekarang bicara tentang kenikmatan. Jadi sungguh masuk surgalah man. Siapa itu orang yang man? Pertama, tazakka. Jadi orang yang akan masuk surga itu adalah orang yang mau mensucikan dirinya. Nah, kalau dia masuk surga pasti beruntung, pasti sukses, ya kan? Maka itu orang-orang yang mau membersihkan diri, maka dia akan menjadi sukses. Jadi kalau gitu ukuran sukses itu apa? Hah? Ukuran sukses itu apa? Surga. Kira-kira Pak akhir gini Rasul. Perasaan Pak. Hah? Kok mati malam gini Pak rasanya Bu? Hah? Walau alam. Awak sudah yakin nanti ya. Harus yakin. Kita orang beriman, kita udah ibadah, kita udah ke masjid, kita udah berzikir, kita sudah baca Quran. Yakin, rebut. Ya kan? Rebut. Ya kan? Begitu semangatnya. Orang sholat tak yakin masuk surga tuh siapa masuk surga lagi? Benar, bukan sholat yang menyebabkan orang masuk surga, tapi adalah karunia dari Allah. Tapi Allah sendiri yang mengatakan, ya kan, ukuran sukses itu adalah surga. Jadi ukuran sukses itu bukan rumah, bukan mobil, bukan jabatan, bukan pangkat, bukan keturunan. Jadi tidak perlulah berwah-wah ya. Baru lah sukses. Nah itu ya. Baru dapat jabatan 3 tahun, rumah lata Bali, oto lata Bali. Tadi itu Lamborghini. Tantu lu Lamborghini deh Bu. Ambo saya belum pernah mencari Lamborghini, Pak, bentuknya Lamborghini kok. Lebar rodanya. Iya kan? Kita ini cepat kagum, cepat kaget kalau urusan dunia. Ya nak, you bangun you rumah mewah. Wah. Iya kan? Kalau dia beli mobil mewah, wah. Gile lah gitu ya, nak. Terkagum-kagum walaupun hutang. Besoknya disita ke Cep Haji. Ya kan? Kita terkagum-kagum, ya kan, dengan pangkat. Ya, naik pangkatnya dari bintang 2 samanta bintang 3. Ya kan? Samanta lah bintang ampe. Ndak lama sudah tu bintang 7 lah. Bintang 7 tu kan puyeng. Pusing. Ya, ubek pusing kan bintang 7. Itu samanta kan dipanggil KPK. Samanta kan preso gitu. Ya kan? Jadi ukuran sukses itu bukan dunia. I'lamu annamal hayatad dunya lahu wa la'ibu wa zina wa tafarhurum bainakum wa takasur fil amwal wal aulad. Allah itu hanya senda gurau, permainan, berwah-wah, bermegah-megah, berbangga-bangga. Apa yang dibanggakan? Harta. Apa yang dibanggakan? Jabatan. Apa yang dibanggakan? Keturunan.
Padahal ukuran sukses itu tidak itu. Karena tidak mungkin rumah mengantarkan ke surga, mobil nggak mungkin mengantarkan ke surga, ya kan? Pangkat tidak bisa mengantarkan ke surga, ya kan? Maka itu nilai manusia tidak ditaruh di situ, ya kan? Ibu-ibu, mungkin orangnya sederhana, ya kerjanya penghasilannya tidak besar, tapi sholat berjamaahnya rajin, puasanya rajin, banyak amalan sunat. Nah, itu kadang-kadang tidak jadi ya, kita anggap ada lah gitu ya, ya kan? Tidak tolak ukur, ya kan? Tapi kalau walaupun tidak akan Mas Haji, mewah rumahnya, utuhnya mewah, itu terkagum-kagum Pak. Salah Wak mengagumi gitu. Kalau tak kana ada Bapak Ibu, masuk auto itu tidak akan menaikkan derajat orang. Iya pada. Memangnya kalau naik auto Alphard itu naik derajat wadinya? Tidak. Kalau bisa Alphard itu menaikkan derajat orang, cuma naikan baru kata Alphard itu. Lain naik adanya derajat baru apa tidak? Tetapnya ya baru ya. Ya, di Piaman kalau juga tetap yang ambil karam dia. Ya kan? Tidak akan naik Pak. Jadi kalau ada orang yang bangga dengan jabatannya, bangga dengan hartanya, ya baru saya tidak bangga dengan itu dong. Kalau jadi cari di Sri Jaulawi itu banyak nampak baru itu. Santai-santai ya kan? Nah ya tuh ya. Jadi artinya apa? Ya kan? Nah sukses itu baru pasaman. Iya. Ambo tanya di Pariaman nan hebat tu baru pasaman. Cara mambiak karambia tu ada dua aja. Pertama jo gigi, nan kedua jo kaki. Dua-duanya pandai. Jadi laris, makanya di Pariaman ada sekolah tinggi ilmu perberukan gitu. STIB ya. Nah kalau begitu Bapak Ibu, orang sukses itu menurut Allah ada 3. Ya, jadi orang yang akan masuk surga itu sebenarnya tidak terlalu rumit tuh Pak. Ya kan, syarat untuk masuk surga qad aflaha man tazakka. 1, orang yang mau membersihkan diri, bukan orang yang tidak salah, tidak berdosa, orang yang mau membersihkan dirinya. Ya kan? Qad aflaha man tazakka. Itu yang pertama, mensucikan jiwanya, lahir dan batin. Fa iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Itu dia. Ya kan? Apabila dia terlanjur fa iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Lalu dia ingat kepada Allah, lalu dia bersihkan dirinya. Nabi Adam di waktu tersalah, bagaimana cara membersihkan dirinya? Nabi Adam dengan Hawa diajar oleh Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Yunus meninggalkan umatnya dalam keadaan marah, akhirnya berakhir di perut ikan. Dalam perut ikan bagaimana dia membersihkan dirinya? Apa yang dibaca? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tetap juga. Jadi kalau begitu, orang yang terbaik bukan orang yang tidak berdosa. Karena tidak ada orang yang tidak berdosa, Pak. Kullu ibnu Adam khata'. Iya kan? Setiap anak cucu Adam itu berdosa. Iya kan? Yang terbaik apa? Orang yang mau bertobat. Orang yang mau membersihkan dirinya. Maka Allah katakan qad aflaha man tazakka. Sungguh akan masuk surga orang-orang yang membersihkan dirinya, lahir
dan batin dia bersihkan. Bersih dalam 3 hal. Pertama, mensucikan dirinya dengan hubungan dengan Allah. Jangan terlibat syirik. Ya. Jangan terlibat tahayul, kurafat. Syirik itu apa? Menyembah Tuhan selain daripada Allah, syirik itu. Meyakini ada kekuatan bersamaan dengan kekuatan Allah, syirik. Meyakini sesuatu bisa mendatangkan mudarat, menjauhkan dari mudarat dan mendatangkan pertolongan selain daripada Allah. Nah, kalau pakai benda aku bisa mendatangkan kasih 7 muaro, ya kan? Bisa enggak mendatangkan? Oh, Patang ada tanah 34 provinsi. Kalau itu diyakini akan mendatangkan manfaat, menjauhi dari mudarat, syirik. Tapi kalau hanya simbol, silah ketiga apa? Persatuan Indonesia. Indonesia itu lagunya apa? Ada dari situ. Indonesia tanah air. Kan Indonesia tanah air. Kalau diyakini tanah dengan air itu akan datangkan berkah, syirik. Kalau meyakini tanah dengan air itu akan menjauhkan dari bala, syirik. Tapi kalau hanya niatnya untuk kebersamaan, simbolnya saja, seperti orang menaiki bendera merah putih itu, dinaikkan ke tengah tiang itu, atau hormat lagu Indonesia Raya. Kalau meyakini bendera itu akan memerdekakan Indonesia, syirik. Bendera itu kan simbolnya, simbol kebersamaan. Orang Indonesia itu ko benderanya. Maka itu itikadi, jelas niatnya apa. Jangan ibu kira ini patung, lalu ada orang menghadap kepada patung. Setelah dia menghadap kepada patung, lalu kelihatan oleh kita dia membungkukkan dirinya ke bawah di hadapan patung. Syirik apa tidak? Syirik apa tidak? Jangan menilai itu saja. Lihat, mana tahu dia menghadap ke patung karena ada semut di patung itu yang dia tengok. Dilihatnya ke bawah, oh menjalarnya di sini. Oh kira di bawah tuh ada kue, nyecampaan kue itu, ya kan? Jadi jangan melihat ketika ada orang menghadap ke patung syirik, padahal dia melihat semut ke patung. Jadi kalau begitu syirik apa tidak yang 34 gubernur itu? Tergantung apa tujuannya. Kalau dia mengadakan bukan ritual ya, upacara umpamanya. Kalau niatnya ini mendatangkan berkah, akan menjauhkan dari musibah, syirik dia. Karena yang bisa mendatangkan berkah itu adalah Allah. Yang akan menjauhkan dari musibah adalah Allah. Tapi kalau betul-betul itu hanya sebagai simbol, ya kan? Tanah dengan air adalah simbol kebersamaan, rasanya itu bagian dari upacara saja, ya kan? Nah, maka itu perlu kita cek dulu. Nah, bagi kira-kira berangke ibu-ibu ke Kalimantan Timur banyak. Jadi ke situ yo kok gitu ya. Asal meyakini ada benda bisa mendatangkan mudarat dan menjauhkan, ya kan, dari mudarat dan mendatangkan manfaat bersamaan dengan Allah, ya kan? Kecuali umpamanya abi minum lape awi, nah, itu kan manfaat air, ya kan? Oh, kalau dipakai lo jampi-jampi syirik lah, ya kan? Mensucikan hubungan dengan Allah,
menjauhi syirik, ya kan? Maka itu berdoalah kepada Allah kalau memang membutuhkan sesuatu. Betul Pak. Jadi kalau kita membutuhkan sesuatu, mintalah kepada Allah, jangan minta kepada yang lain. Kalau kita minta kepada selain Allah, maka dia akan jadilah nanti sesuatu yang syirik, karena mintanya kepada Allah. Makanya sekali waktu, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita suatu doa. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik, yaitu menyekutukanmu, sedangkan aku mengetahuinya. Awak tahu itu syirik, lalu kita minta kepada Allah supaya kita dilindungi. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Dan aku juga bermohon kepada Engkau ya Allah, ya kan, supaya aku dilindungi dari syirik yang aku tidak tahu. Ikut syirik apa tidak kok? Awak nak tahu, minta kepada Allah supaya kita dilindungi, ya kan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Begini Bapak Ibu, ada satu ayat surat An-Nahl ayat 116 supaya tidak mudah pula kita. Kata Allah dalam ayat itu, man kafara billah mim ba'di imanihi, ya kan, illa man ukra wa qalbuhu mutmainna bil iman walakin man syaraha bil kufri sadrah, ya kan, fa alaihim ghadabu minallah walahum azabun azim. Itu surat An-Nahl ayat 106. Man kafara billah min ba'di imanihi, siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, betul-betul dia keluar dari imannya tadi, dia mendapatkan murka Allah, kecuali illa man ukriha, kalau dia dipaksa dia untuk datang, dipaksa dia untuk keluar dari agamanya, ya kan, wa qalbuhu, hatinya, kok dia dipaksa ini, ya kan, wa qalbuhu mutmainnu bil iman, sementara waktu hatinya, ya kan, hatinya lapang, ya kan. Kalau dia dipaksa, kalau dia dengan, ya, kalau dia sengaja, ya, maka dia dapat murka Allah. Tapi kalau dia dipaksa, ya kan, hatinya tetap tenang dengan iman, di luarnya juga datang juga, tapi hatinya tetap tenang dengan iman, maka dia tidak akan berdosa. Tapi kalau hatinya lapang dengan kekufuran, man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabu minallah walahum azabun azim. Kalau dia lapang dadanya dengan kekafiran itu, maka kemurkaan Allah akan menimpanya dan bagi dia ada azab yang besar. Maka itu apakah sesuatu itu syirik atau tidak? Lihat, ya kan, bagaimana pola dia melakukan. Kalau dia meyakini itu bagian dari bisa menjauhkan dari mudarat, umpamanya pakai apa, kalung hitam di liyanya, atau di pinggangnya, atau di tangannya, atau pakai apa suka ndak suntunggah, ini ndak akan masak gitu kan, tapi pas sampean di topi anak kok yakin itu bisa menjaga dirinya, maka dia terjebak syirik. Yang kedua, yang sifatnya syirik kecil, riya,
pamer, baik perbuatannya, baik perkataannya, ya kan? Nah itu yang dibersihkan. Jadi qad aflaha man tazakka. Tazakka itu adalah membersihkan hubungan dengan Allah. Apa yang bersih hubungan dengan Allah? Itu tauhid. Jangan berbuat syirik. Yang kedua apa? Bersih dosa dan maksiat. Jadi kalau dia terlanjur berbuat salah, dia cepat beristighfar. Jadi tidak ada dosa sebenarnya yang tidak diampuni, Pak. Ya kan? Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Kalau dia bertaubat. Ya kan? Maka tadi ada doanya supaya minta ampun kepada Allah dari syirik yang kita tahu itu adalah syirik, atau dari syirik yang kita tidak tahu itu syirik. Ya kan? Maka itu berdoalah kepada Allah supaya diampuni dosa kita oleh Allah. Yang ketiga, qad aflaha man tazakka. Sungguh masuk surga lah orang-orang yang membersihkan dirinya. Membersihkan diri di situ adalah membersihkan apa yang dia miliki. Hartanya dia miliki. Maka dia keluarkanlah zakatnya, dia keluarkanlah sedekahnya, dia keluarkanlah infaknya, dia keluarkanlah untuk wakafnya. Abu Bakar pernah mengeluarkan hartanya semua dikeluarkan. Umar pernah mengeluarkan setengah. Nah, kalau ibu-ibu bara keluarnya, atau keluar sesadonya, iya kan? Bersih hubungan dengan Allah, tidak berbuat syirik, bersih hubungan dengan Allah di waktu melakukan perbuatan dosa, bertaubat, bersih hubungan dengan Allah terhadap harta yang kita miliki. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan kepadamu sebelum datang kematian. Kalau kau bersedekah, bersedekahlah kini. Kalau kau berinfak, berinfaklah kini. Kalau lah mati, harato dibagi. Ya kan? Sudah dibagi, nyoba cakak lo samuinyo. Ya kan? Nah, bersihkan hubungan dengan Allah. Yang kedua, bersihkan hubungan dengan Rasul. Apa maksudnya? Ikuti Rasulullah. Ya kan? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad kepada umat, kepada manusia, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Aku di situ adalah Rasulullah. Maka Allah akan mencintaimu. Jadi kalau ingin dapat cinta Allah, ikuti Nabi Muhammad, maka Allah akan mencintai kita. Maka itu jauhkan dari mitos-mitos. Ya kan? Nomor berapa yang mitos? Hah? Yang nomor-nomor yang angker barah 3 wale. Nomor ampe. Kalau bulan tidak boleh menikah bila? Hah? Bulan tabuy? Muharram. Tidak boleh menikah bulan Muharram. Baik tu. Nyo haram. Adulah menikah aku haram. Ya kan? Dalam Islam itu tidak ada satu pun waktu terlarang untuk menikah. Ya, dalam Islam tidak ada satu bulan pun yang terlarang untuk menikah. Tidak ada. Mau bulan Muharram, mau bulan Safar, Rabiul Awal, Jumadil Awal, ya kan?
mau Rajab, mau Sa'ban, mau Ramadan, mau Syawal, ya kan, mau Zulkaidah, mau Zulhijjah, silakan. Kalau bulan haram ada ampe tu, ampe bulan dah boleh nikah, marasai beko. Yang tak boleh menikah itu kalau ketika sedang berihram. Sedang berihram beribadah di Makkah tu mau ihramnya umrah, mau ihramnya haji, itu yang dilarang menikah. Ya kan? Jadi tidak ada mitos-mitos. Ya kan? Maka itu semua cara ibadahnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Jadi ada qad aflaha man tazakka, tazakkanya dengan Allah, tazakkanya dengan Rasulullah, tazakkanya dengan manusia. Selalu perbaiki hubungan kita sesama manusia. Ya kan? Kalau patut sabar Bu. Ya nyo cibiannya awak ustaz sabar, you sabar jadi cibian lah nyo. Kalau awak di cibiannya, awak cibian lah nyo, sama-sama mancibia. Yang mancibia kau siang? Monyet berarti sama-sama. Itu. Ya kan? Nyo monyet. Awak monyet lah kan sama-sama mancibia. Sama monyet. Tapi kalau ada orang mancibia di awak manusia baca saya Alhamdulillah ya Allah, Engkau sudah memperlihatkan kekuasaanmu ya Allah. Apa kekuasaan Allah? Merubah manusia jadi monyet gitu. Tapi jangan kare-kare lo, ya Allah, Alhamdulillah ya Allah gitu ya. Engkau sudah merubah manusia menjadi semakin jadi-jadilah nyolai, ya kan? Monyet dia pisang mencibih aja yang mabuk. Dia gina makan dia wak nyuserengi aja wak ya nak macam-macam lah bentuknya tu, mau monyet jantan, mau monyet batino, tak ada peduli, pokoknya mau monyet gitu. Nah, jaga hubungan kita sesama manusia. Apanya yang akan dijaga? Mulai dari perkataan, ya kan? Jangan menyinggung, jangan provokatif, ya kan? Jangan menjelekkan, termasuk perbuatan, ya kan? Semua yang positif dimunculkan, yang negatif dijauhkan. Inilah sebenarnya orang yang mau bahagia, orang yang menang, orang yang beruntung, dan orang yang akan masuk surga. Karena surga itu sesuatu yang suci, tidak akan masuk ke dalam surga kecuali sesuatu yang bersih, ya kan? Jadi bersih diri, hubungan dengan Allah, hubungan dengan Rasulullah, dan hubungan dengan manusia kebanyakan, ya kan? Jadi kalau itu yang terjadi, Bapak Ibu yang dimuliakan, setiap kita tersalah, lalu cepat-cepat kita robah diri kita, itu tandanya Pak, basuh awak ingin barasiah diri awak. Nah, kini ambung ingin sampaikan seketek. Barale waktu aku. Lah mulai sampai pagi. Nanti yo. Ya nak. Jadi. Masalah syirik tadi. Ya. Ada di kampung-kampung bedak ayam, dicari penyakit di situ, ya kan? Itu syirik apa indah? Jadi ada sirio ko, di presonya di polisi, masih yang apa aja, lagi sim setengah, masuk vaksin gitu, ya kan? Awak tidak boleh vaksin dopak gitu, baik itu ya, awak ada penyakit gitu. Kece polisi ko le ado sure dari dokter bahasa penyakit. Alai Pak tunggu sebentar aja. Atu nyagi talu apa? Nyagi talu ko ke polisi. Terkaji polisi ko
kau kau talu kau ri pario ce. Kece nenek wak pak ce. Kalau pak pacar talu tu tahu penyakit wak situ bapak ce. Yeah. Kalau bisa dengan bedah ayam, dengan talua, udahlah bubarkan saja rumah sakit kau lain. Iya kan? Agi saya talua, agi ayam. Tak usah ronsen lain. Anak-anak ragu, jangan-jangan dukun kau kalau sakitnya beronsen loh. Maka itu janganlah sesuatu yang aneh-aneh ya, yang aneh-aneh itu. Kalau tidak hati-hati bisa bersyirikat dengan jin, ya kan? Jadi kalau ingin tahu penyakit, periksalah, ya kan? Ada alatnya, secanggih-canggih itu alat sekarang. Ada berapa dimensi sekarang bu? 4 dimensi. Besok ini insya Allah 5 dimensi pak. Kalau sekarang kalau ingin lihat anak dalam kandungan 5 dimensi bisa pak. Tunggu lahir dulu, nampak itu nak limonya tuh, ya kan? Nah, jadi gitu. Ya, kalau di dabiah ayam Pak Ustaz, Bismillahi Allahu Akbar, dabiah ayam digoreng makan tidak ada masalah. Tapi kalau lari sangkut-sangkutkan dengan kekuatan A, kekuatan B, dia bisa jatuh kepada syirik. Jadi hati-hati di situ. Ya, Bapak Ibu. Terakhir begini, kita ini sudah termasuk orang yang membersihkan diri apa tidak? Nah, ada ciri-cirinya. Pertama, cirinya mudah untuk gerakan ibadah. Jadi kalaulah gampang awak untuk ibadah, itu tandanya lah mulai berhasil. Aduh katidiang lewat, mudah pitinya masuk katidiang. Tak bisa dia senyum-senyum saja bu. Ustaz, senyum itu kan sedekah. Pas lewat katidiang, anda bisa aja senyum. Nyutabassumuka liwajhika li sahibika sedekah. Senyum di wajahmu kepada saudaramu, ndak katidiang lo. Kalau katidiang tu nyo perlu piti, bukan perlu senyum. Ya kan? Nah, mudah untuk berbuat baik. Itu satu. Yang kedua, tertutup sepengananya babuek buruk apa? Ya, tertutup sepengananya untuk berbuat buruk. Kau indah tu menyulai mangga kawan ala sudah niatnya beko pulang kau selesai mangga kau. Ya, kecek bang Napi, ya kan, bukan hanya kejahatan itu, bukan hanya ada keinginan, tapi ada kesempatan. Nah, asahdo kesempatan diembatnya pak, enggak, kau tertutup dirinya untuk berbuat buruk. Jadi tak buka hatinya untuk babu elok, tertutup hatinya untuk babue yang indah elok. Yang ketiga, mudah senyum memberikan maaf. Ya kan, mudah dia memberikan maaf tu tandanya jiwanya tadi tak ada orang pada dendam kau masuk neraka, masuk surga dia. Ambu kau sampai ke pintu surga Ustaz, ndak kamu maafkan. Yo kalau sampai ke pintu surga. Karena pintu bunga dendam lebih gadang daripada bunga bang. Aku ndak dendam sebenarnya Ustaz, cuman lamu takananya. Anak lamu takana tu yang dendam. Bahasa robok jual ayamnya, takana aja perangai orang punya ayam. Ndak ayam, ndak orang punyanya, sama saya perangainya. Itu pak, di hatinya sakit macam ni nak. Jadi hati-hati, ya kan, bersihkan dirimu. Nah, insyaallah ya bu.